Lihatlah benda ini. Ini bukan sekedar alat komunikasi. Ini adalah jendela digital Anda, dompet Anda, dan perpustakaan pribadi Anda. Tapi, apakah Anda pernah benar-benar bertanya, terbuat dari apa monster kecil ini? Tahun ini saja, miliaran unit smartphone diproduksi. Setiap unit adalah hasil sintesis lebih dari 70 elemen periodik ditarik dari kedalaman bumi melintasi benua sebelum akhirnya tiba di saku Anda. Mari kita mulai dari otaknya, System on a Chip atau SoC. Otak silikon ini yang ukurannya tidak lebih besar dari kuku jempol Anda menampung miliaran transistor. Di dalamnya, Anda menemukan dunia yang diatur oleh hukum fisika kuantum. Proses penciptaan chip ini dimulai dengan silikon murni, dipanaskan hingga ribuan derajat untuk membentuk ingat kristal tunggal. Ingat ini kemudian diiris tipis menjadi wafer, setipis kertas, siap dicetak. Jika SoC adalah otak, maka modul kamera adalah matanya. Bayangkan presisi yang dibutuhkan untuk menumpuk 7 hingga 8 lensa mikroskopis, memastikan setiap piksel sensor jutaan dolar itu mendapat cahaya sempurna. Lalu ada tenaga, baterai. Disinilah kita berhadapan dengan litium, kobalt, dan khusus di konteks kita, Indonesia, nikel. Sumber daya yang harganya kini menentukan geopolitik dunia. Setelah semua komponen ini siap, perjalanan dimulai di pabrik perakitan. Ini bukan garasi, ini adalah clean room, lingkungan yang dijaga kebersihannya ribuan kali lipat dibanding ruang operasi. Papan sirkuit atau PCB dicetak, lalu masuk ke mesin SMT, Surface Mount Technology. Di sini, robot menari dengan kecepatan tak masuk akal, menempelkan ribuan komponen kecil dalam hitungan detik. Panas, papan ini melalui oven reflow, menyatukan timah. Proses ini harus sempurna. 1 mikron kesalahan dan miliaran transistor di SoC Anda bisa jadi besi tua. Integrasi, kamera, baterai, layar, casing, semua bertemu. Sebagian besar masih membutuhkan sentuhan tangan manusia, presisi lembut yang belum bisa digantikan robot sepenuhnya. Layar yang mungkin paling sering Anda sentuh adalah komponen paling rapuh. Layar modern menggunakan teknologi seperti Gorilla Glass yang diciptakan untuk menahan goresan sekeras berlian. Setelah dirakit, setiap unit harus melalui serangkaian tes kualitas yang brutal. Tes jatuh, tes ketahanan air, dan yang paling kritis, tes suhu ekstrim. Baru kemudian, perangkat ini diinstal dengan sistem operasinya. Jutaan baris kode ditransfer ke memori internal, memberikan jiwa digital pada hardware mati ini. Perangkat yang lulus uji kemudian dikemas, siap dikirim. Dari pabrik di Asia Timur, mereka menaiki pesawat kargo, melintasi Samudra Pasifik, seringkali menuju pelabuhan besar di Jakarta atau Surabaya. Dari sana, mereka disebar ke seluruh Indonesia. Perjalanan yang dimulai dari butiran pasir di gurun, kini berakhir di tangan seorang pelajar atau seorang pedagang di pasar tradisional. Namun, cerita belum berakhir. Kini, fokus beralih ke keberlanjutan. Bagaimana kita mendaur ulang litium dan tembaga, dan bagaimana kita memastikan teknologi yang begitu krusial ini tidak merusak planet kita. Lain kali Anda menggesek layar, ingatlah, Anda bukan hanya memegang 200 gram logam dan kaca, Anda memegang perjalanan logistik dan rekayasa terbesar dalam sejarah manusia yang dimulai dari perut bumi. Sekarang, setelah tahu harga sebenarnya, apa yang akan Anda lakukan dengan kekuatan komputasi di saku Anda?